Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis butir soal pilihan ganda bahasa Indonesia kelas 11 SMA Negeri 2 Pacitan menggunakan program Anates yang disusun oleh Yunanda Septi Afiza dan Melina Febi Setiawan. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran konsistensi hasil tes atau instrumen. Dalam konteks soal pilihan ganda, reliabilitas menunjukkan sejauh mana soal-soal tersebut memberikan hasil yang stabil dan konsisten ketika diujikan pada waktu berbeda atau kepada kelompok yang berbeda. Nilai reliabilitas tinggi 0,89 menunjukkan bahwa soal dapat dipercaya sebagai alat ukur. Pada data di atas, reliabilitas jumlah siswa terdapat 20, jumlah soal pilihan ganda 10, reliabilitas tes 0,89. Reliabilitas sebesar 0,89 menunjukkan bahwa tes memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Ini berarti hasil tes dapat dipercaya untuk mengukur kemampuan siswa secara konsisten. Selanjutnya, pengertian kelompok tinggi dan rendah. Dalam analisis butir soal menggunakan Anates, kelompok tinggi dan rendah adalah dua kelompok siswa yang digunakan untuk mengevaluasi daya pembeda soal. Kelompok tinggi merupakan 27% siswa dengan skor tertinggi dari seluruh peserta tes. Kelompok ini dianggap telah menguasai materi yang diujikan. Jawaban dari kelompok ini digunakan untuk melihat apakah soal benar-benar bisa mengidentifikasi siswa berkemampuan tinggi. Sedangkan kelompok rendah merupakan 27% siswa dengan skor terendah. Kelompok ini diasumsikan belum menguasai materi. Jawaban mereka digunakan untuk mengecek apakah soal bisa membedakan dengan jelas antara siswa yang paham dan tidak. Pembagian kelompok tinggi dan rendah. Kelompok tinggi atau top group, siswa dengan skor tertinggi 30% dari total siswa. Kelompok ini mewakili siswa dengan kemampuan tinggi. Kelompok rendah atau bottom group, siswa dengan skor terendah, juga sekitar 70% dari total siswa, mewakili siswa dengan kemampuan rendah. Dari jumlah 20 siswa, 30% berarti sekitar 3 siswa masuk kelompok tinggi dan 5 siswa masuk kelompok rendah dengan 70%. Selanjutnya, daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal untuk dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi yang diujikan. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal tes untuk membedakan antara peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta tes yang memiliki kemampuan rendah. Dengan kata lain, soal yang memiliki daya pembeda yang baik akan memberikan skor yang lebih tinggi pada peserta tes yang lebih paham materi, dan skor yang lebih rendah pada peserta tes yang kurang paham materi. Terdapat 10 butir soal pilihan ganda dengan indeks daya pembeda sebagai berikut sesuai tabel di samping. Nomor 1 60, nomor 2 100, nomor 3 80, nomor 4 80, nomor 5 100, nomor 6 60, nomor 7 60, nomor 8 60, nomor 9 20, dan nomor 10 40. Selanjutnya, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya siswa yang menjawab suatu soal dengan benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Butir soal dapat dinyatakan sebagai butir soal yang baik apabila tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah, atau dengan kata lain harus termasuk dalam kategori sedang. Butir soal yang terlalu mudah akan menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk mempertinggi usaha memecahkan soal tersebut. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Butir soal yang baik adalah butir soal yang termasuk kategori sedang, yaitu memiliki indeks kesukaran 0,31 sampai 0,70. Terdapat 10 butir soal yang dapat dinyatakan sebagai butir soal yang baik apabila tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Butir soal yang baik adalah butir soal yang termasuk kategori sedang, yaitu memiliki indeks kesukaran 0,31 sampai 0,70. Berikut data tingkat kesukaran. Soal pertama, tingkat kesukaran 50 yaitu sedang. Soal kedua, tingkat kesukaran 40
yaitu sedang. Soal ketiga tingkat kesukaran 50 yaitu sedang. Soal keempat tingkat kesukaran 20 yaitu sukar. Soal kelima tingkat kesukaran 35 yaitu sedang. Soal keenam tingkat kesukaran 30 yaitu sukar. Soal ketujuh tingkat kesukaran 30 yaitu sukar. Soal ke-8 tingkat kesukaran 20 yaitu sukar. Soal ke-9 tingkat kesukaran 30 yaitu sukar. Soal 10 tingkat kesukaran 20 yaitu sukar. Daya pengecoh adalah efektivitas pilihan jawaban salah atau distraktor dalam menarik perhatian siswa yang belum paham materi. Distraktor yang berfungsi baik adalah yang dipilih oleh minimal 5% peserta tes. Distraktor yang tidak dipilih sama sekali dianggap tidak berfungsi dan perlu diperbaiki agar soal lebih berkualitas. Pola sebaran jawaban diperoleh dengan menghitung banyaknya peserta didik yang memilih jawaban A, B, C, D, E atau tidak memilih jawaban apapun. Hasil yang diperoleh dari seluruh lembar jawaban peserta didik diketahui bahwa seluruh peserta didik menjawab semua soal. Dari pola sebaran jawaban dapat ditentukan fungsi pengecoh. Suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. Pola sebaran jawaban diperoleh dengan menghitung banyaknya peserta didik yang memilih jawaban A, B, C, D, E atau tidak memilih jawaban apapun. Hasil yang diperoleh dari seluruh lembar jawaban peserta didik diketahui bahwa seluruh peserta didik menjawab semua soal. Selanjutnya, reka butir soal. Reka butir soal adalah ringkasan evaluasi dari setiap soal berdasarkan reliabilitas atau apakah soal konsisten, tingkat kesukaran, daya pembeda, daya pengecoh. Rekap ini membantu untuk menentukan soal mana yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau diganti dalam evaluasi selanjutnya. Terdapat 10 soal, simpang baku 2,72, korelasi 0,81, reliabilitas 0,89. Serta berikut data-data reka butir soal dari nomor pertama hingga nomor 10. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.